Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, salpe damai Tuhan beserta kita. Renungan bagi kita hari ini, hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025. Diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai 23. Saudara-saudara yang terkasih, biasanya orang banyak yang datang kepada Yesus mengharapkan pengajaran dari Yesus. Tapi dalam Injil kali ini, Yesuslah yang memanggil orang banyak untuk diajar. Mengapa? Karena bagi Yesus pengajaran ini sangat penting. Ini adalah dampak dari bacaan kemarin bagaimana ahli Taurat dan orang Farisi yang menuduh murid-murid Yesus melakukan kesalahan karena makan dengan tangan tidak dibasuh sesuai dengan aturan adat istiadat orang Yahudi. Nah, di sini Yesus mengharapkan agar orang banyak itu paham. Makanya bagi Yesus ini sangat penting untuk diajarkan. Sehingga Yesuslah yang memanggil orang banyak itu. Di sini Yesus mengatakan, bukan apa yang masuk ke dalam tubuh yang menajiskan, tapi apa yang keluar. Apa yang keluarlah yang menajiskan seseorang. Artinya apa? Yesus ini mengatakan, makanan itu tidak berpengaruh untuk membuat orang menjadi najis atau tidak. Sebab makanan itu masuk ke dalam perut. Dan setelah diproses, sarinya diambil, kotorannya dibuang. Namun, apa yang keluar dari dalam diri manusialah yang menajiskan. Karena apa yang keluar itu berasal dari hati. Apa yang keluar dari hati itulah yang dapat menajiskan. Yaitu kesombongan, ketamakan, kerakusan, dan segala macam. Itulah yang menajiskan manusia. Karena apa itu menajiskan? Karena keinginan-keinginan itu tidak berkenan bagi Allah. Sehingga menjadi dosa dan menajiskan manusia. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dalam renungan hari ini juga tersirat pesan dari Yesus kepada kita bahwa manusia itu mempunyai kehendak bebas. Kehendak bebas inilah yang menentukan manusia itu berdosa atau berbuat baik. Nah, jadi manusia bukan dikodratkan untuk menjadi baik atau menjadi buruk atau menjadi jahat. Tidak. Manusia tidak dikodratkan, tidak diprogram menjadi baik dan jahat. Jadi ada aliran-aliran komunitas gereja nih yang mengatakan bahwa manusia itu tidak punya kehendak bebas karena sudah dikodratkan untuk begitu dianya. Ini adalah ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran gereja Katolik. Dalam gereja Katolik, seperti yang dikatakan Yesus pada hari ini, bahwa manusia tidak dikodratkan untuk baik atau dikodratkan untuk jahat. Artinya, daya nalar, hati dan pikiran manusia itulah menentukan dia menjadi baik atau jahat. Dan sekali lagi bukan makanan, tapi apa yang keluar dari hati kita itulah yang menentukan kita itu baik atau tidak baik. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam renungan hari ini jelas bagi kita. Kalau di dalam perjanjian lama dikatakan ada makanan-makanan yang haram. Namun dengan kedatangan Yesus yang menggenapi dan menyempurnakan hukum-hukum Taurat, hari ini ditegaskan kepada kita, diajarkan kepada kita bahwa makanan tidak ada yang haram. Sebab makanan tidak membuat orang menjadi najis. Semua makanan itu halal. Kecuali makanan yang dicuri, ya itu memang haram. Sebab itu keluar dari hati kita untuk mencurinya. Bukan makanannya yang haram, tapi cara memperolehnya.
Itu yang haram, dan itulah yang keluar dari hati kita. Cara tidak benar dalam memperoleh makanan itu. Jadi sampai sekarang bisa kita lihat ada komunitas gerejawi yang mengatakan makanan ini haram, makanan ini haram, minuman ini haram, minuman ini haram. Itu adalah aturan dalam perjanjian lama. Namun kedatangan Yesus yang diterangkan kepada kita dalam Injil hari ini, tidak ada makanan yang haram. Yang haram atau yang menajiskan adalah yang keluar dari hati kita, yang membuat kita melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan bagi Allah. Perbuatan itu keluar dari hati dan pikiran kita, baik itu melalui perkataan, perbuatan, dan kelalaian kita, sehingga yang keluar dari kita menyebabkan rusaknya hubungan kita dengan Allah. Sebab dengan kita menyakiti orang, mencurangi orang, mencemooh orang, itu sesungguhnya kita lakukan terhadap Allah. Jadi jika kita mencemooh orang atau saudara-saudara kita, kita telah mencemooh Tuhan. Bila kita mencurangi saudara-saudari kita, sesungguhnya kita telah mencurangi Allah. Bila kita menyakiti hati saudara-saudari kita, sesungguhnya kita telah menyakiti Allah. Dan itulah yang keluar dari diri kita, dari hati kita, yang membuat kita najis, membuat kita berdosa dan tidak berkenan bagi Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diingatkan bahwa yang masuk ke dalam bukanlah yang menajiskan, tapi yang keluar. Oleh karena itu kita perlu hati-hati membuat statement, berkata-kata, melakukan yang keluar dari hati kita itu. Jangan sampai itu menyakiti hati saudara-saudari kita. Ini juga diingatkan Yesus, dipertegas Yesus untuk menegur orang-orang Farisi yang telah lebih dahulu menghakimi murid-murid Yesus yang makan dengan tangan tidak dicuci. Itu adalah aturan tradisi orang Yahudi. Dan itu tidak memutus hubungan manusia dengan Allah. Itu tidak merusak hubungan manusia dengan Allah. Tapi sikap orang Farisi yang menghakimi murid-murid Yesus, itulah yang keluar dari hati orang Farisi, yang telah merusak hubungan dari orang Farisi itu terhadap Allah, yang telah menjadikan dosa bagi mereka. Nah, saudara-saudara yang terkasih, semoga dengan renungan singkat hari ini kita semakin paham bahwa kita adalah umat Yesus yang harus mengutamakan ajaran Yesus. Kita ingat mana ajaran Yesus yang telah memperbaharui ajaran-ajaran dari Taurat Musa. Kita tidak lagi terikat oleh hukum Taurat Musa saat Yesus telah datang, saat Yesus telah menggenapi hukum itu, dan saat Yesus telah membaharui hukum-hukum itu. Amin. Rahmat Tuhan beserta kita.